Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Aulia Media, NPM 2010-2011-54. Dalam rangka pelaksanaan UAS, di sini saya izin mengenalkan produk kue kering atau cookies, yaitu cookies by Daisy ID. Saat ini, wisata kuliner di Indonesia yang dipenuhi berbagai macam variasi makanan, mulai dari cemilan, kue, hingga masakan Nusantara. Para pengusaha kuliner diharuskan untuk menyajikan makanan yang memiliki perbedaan dan inovasi terbaru. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian para konsumen. Namun yang terpenting adalah para pengusaha memiliki ciri khas tersendiri, yaitu dengan menyediakan jenis makanan yang unik dan trendy, sehingga para konsumen tertarik untuk menyobanya. Oleh karena peluang yang sangat besar, maka saya memilih untuk mencoba menjalankan usaha kuliner cemilan seperti kue kering ini. Usaha kue kering ini saya beri nama Cookies by Daisy ID. Usaha kering oleh Daisy ID ini merupakan usaha homemade atau buatan rumah. Itu buatan keluarga saya. Usaha kue kering ini dibuat untuk acara-acara penting seperti momen Idul Fitri. Nah, kue kering yang dijual tuh bervariasi, meliputi cita rasa yang manis, namun ada juga yang bercita rasa gurih. Macam kue kering ini meliputi nastar, lidah kucing, sagu keju, kastengel, choco chips, putri salju, ada pastel, dan masih banyak lagi. Dan kue kering yang kami buat itu terdiri dari kue kering yang sudah lazim atau umum ya di masyarakat. Namun juga ada kue kering yang khusus hanya ditemukan di Daisy ID. Analisis pasar atau pemasaran, bagian segmenting, geografis, kami memasarkan makanan ini hanya di wilayah terdekat sekitar lokasi penjualan, yaitu di wilayah Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen. Untuk demografi, yaitu kami mengincar semua masyarakat pastinya memiliki minat terhadap kue keringnya, terutama perempuan dewasa, anak-anak, dan remaja. Untuk targeting, Daisy mematok harga sesuai jenis kue kering. Pun harga yang diberikan sesuai dengan pasar. Adapun harga tiap kue kering produksi bisa saja berubah sesuai dengan harga bahan baku. Kue kering satu toples berkisar 25.000 sampai dengan 60.000. Untuk jual ini untuk per toples ya. Untuk jualan per kilogramnya nanti ada harga tersendiri. Untuk positioning, Daisy dalam menarik pelanggan itu dengan memberikan harga lebih murah bagi yang memesan lebih dari satu toples dan untuk jumlah yang sama. Namun pemesanan dengan jumlah besar sebanyak 500 gram hingga 1 kg itu juga bisa dilakukan. Dari lokasi penjualan juga tersedia kuenya bisa dicicipi secara langsung. Nah, ini merupakan strategi untuk menarik minat para pembeli. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada analisis SWOT. Ini bagian pertama mengenai strength atau kekuatan dari usaha kami. Itu inovasi kuenya itu beragam. Terus komitmen dari ini untuk memulai usaha, lalu ada bahan baku kue kering itu juga mudah ditemukan, tempat usaha strategis, lalu harga bahan baku yang tidak terlalu mahal, dari harga kue kering sendiri itu juga variatif. Kue kering itu bisa request ya dari pembeli, ingin misalnya jenis yang seperti apa, atau rasanya mungkin tidak terlalu manis atau seperti apa. Untuk penikmat atau sesantu juga tidak terbatas umur, karena di sini itu tidak mengandung seperti pemanis buatan. Semua bahannya itu bisa dikonsumsi dari umur balita hingga dewasa. Lalu untuk kemasan juga rapi, untuk menambah si elegan. Untuk wadah juga higienis. Untuk kelemahan atau weakness, harga bahan kue itu juga karena terus naik ya dari awal usaha kami ini sampai sekarang itu harga terus naik, itu mengikuti harga kuenya juga terus sedikit demi sedikit. Untuk pekerja itu juga minim karena mengandalkan orang rumah dan tetangga terdekat, karena juga besar untuk gaji pekerja itu juga menjadi kelemahan dari kami. Untuk kue itu
Tidak ini ya, karena tidak menggunakan pengawet, jadi memiliki kedaluarsa yang cepat. Jadi tidak bisa dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu banyak sekali pesaing di tengah lingkungan karena variasi kue itu seperti nastar, lidah kucing itu mudah dibuat. Terakhir itu pembatalan pesanan itu kadang terjadi akibat kami tuh kehabisan stok atau bahan baku sehingga tidak bisa memenuhi pesanan. Analisis SWOT selanjutnya yaitu ada opportunity atau peluang. Peluang dari usaha kami itu ada berapa? Di sini itu usaha kue kering itu tentu akan berpeluang besar saat menjelang hari raya keagamaan seperti hari raya Idul Fitri. Nah, di sini tuh pemesanan kue kering tentu meningkat drastis. Dan selain itu, karena kue kering ini sudah menjadi budaya orang Indonesia, maka seperti pembeli itu kadang memesan gitu untuk cemilan sehari-hari atau jamuan sehari-hari. Selain itu, promosi secara konvensional itu biasanya kami membawa sampel gitu kue kering untuk acara keluarga atau arisan sehingga nanti tetangga atau orang sekitar itu bisa mencicipi kue kering kami dan itu merupakan ya strategi untuk menarik pembeli. Lalu selain secara konvensional dan secara online tuh kami menggunakan media sosial. Nah itu jenis kue yang dipasarkan itu ada yang khas dari si cookies yaitu kue berapa seperti nastar, kepompong, lalu ada cookies choco chips itu tidak dapat ditemukan di toko kue lainnya sehingga kadang beberapa seperti pembeli yang sudah berlangganan gitu memesan kue jenis itu. Nah, selain itu ada juga ancaman atau threaten. Nah, usaha kue kering lainnya yang menawarkan produk yang sama dengan harga yang lebih murah dan jumlah yang lebih banyak itu tentu menjadi ancaman kami. Karena pastinya mereka kan memilih harga yang lebih murah. Selain itu ada juga hoax kering yang tidak higienis. Bisa mematikan pasar dan mengurangi pemesanan. Selain itu, biasanya distributor itu atau mengurangi penjualan ya karena keadaan ekonomi mereka gitu. Jadi kadang orang sudah berlangganan gitu mendistribusikan kue kami dengan jumlah yang lumayan gitu. Tiba-tiba jumlahnya berkurang itu cukup mengurangi pemesanan terasa gitu di bagian pemasukan kami. Tentu ancaman selanjutnya itu pandemi ya, pandemi sejak 2020 sehingga pembeli semakin menurun dan karena harga bahan baku juga semakin naik. Selain itu harga yang kami jual itu cenderung naik ya akibat harga bahan baku juga yang naik. Dari analisis tadi ada kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Di sini kami menemukan strategi serta jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan, ancaman serta kelemahan. Yaitu pertama strategi SO, ada memperluas promosi dengan lebih membuat tawaran menarik seperti diskon atau bonus, menyediakan ruangan khusus untuk tempat jual beli ketika pesanan sedang banyaknya karena kami itu homemade dan tidak memiliki tempat usaha. Lalu mempertahankan kemasan agar rapi dan higienis tentunya. Lalu mempelajari perkembangan pasar termasuk tren makanan yang
sedang gencar gitu di masyarakat. Lalu mempelajari kualitas kering samping banyaknya kue kering variasi yang beredar sekarang. Selanjutnya dari strategi WO itu ada menambah pekerja agar bisa memenuhi pesanan lebih banyak lagi, lalu meningkatkan promosi agar perputaran penjualan tetap berjalan. Terakhir itu yang sehat itu tanpa pengawet itu juga menjadi strategi kami untuk mempertahankan penjualan kue kering, karena di sini kan kue kering itu merupakan makanan sehari-hari ya, dan bisa cepat habis dan diminati banyak kalangan. Jadi kami sebisa mungkin membuat kue sehat tanpa pengawet. Untuk analisis selanjutnya itu ada strategi ST. Pertama, memperbanyak inovasi kue kering. Lalu, mempertahankan loyalitas pelanggan, terutama distributor yang memborong kue dalam jumlah banyak untuk dijual kembali. Lalu, menghapus hoax dengan memberikan testimoni lebih gencar lagi ke calon-calon pelanggan. Lalu, mengurangi produksi berlebih selama pandemi. Karena ya tadi harga bahan baku lumayan mahal, dan di sini selama pandemi ini kami hanya memenuhi jumlah pesanan. Untuk strategi WT, kami itu melakukan pinjaman modal karena pandemi itu lumayan menyulitkan pengusaha-pengusaha menengah ke bawah seperti kami. Lalu menekan penjualan bahan, alat, dan tenaga kerja selama pandemi. Selain itu, kami juga melakukan penghematan dari sisi bahan baku, tapi tetap mempertahankan cita rasa. Lalu kepuasan beli diutamakan dengan mempertahankan kualitas harga. Terakhir itu inovasi kue dibuat, tapi tetap memperhatikan kesehatan. Lalu untuk analisis proses bisnis, pertama ada pembelanjaan bahan baku, karena bahan baku di Kabupaten Kebumen itu khususnya di sekitar lokasi kami, Kecamatan Karangnya itu terbatas. Maka kami itu ingin menambah seperti variasi bahan baku yang jarang itu biasanya lebih sering didapatkan juga dengan harga yang lebih murah di kota Yogyakarta. Nah, kami itu bisa membeli di kota tersebut. Di kota ini tuh ya cukup variatif dan tadi harganya lebih murah juga. Hal ini tuh juga bisa mempertimbangkan kami ID untuk memilih bahan baku dengan merek tertentu dan harga tertentu pula. Lalu untuk produksi atau pembuatan kue kering itu karyawan yang dipekerjakan di usaha kami itu cukup terbatas. Karena hal itu, pembuatan kue kering ini cukup buat makan banyak waktu ya. Pada itu pembuatan kue kering ini harus dilakukan tuh H-7 sebelum pemesanan. Pelanggan itu jika ingin membeli itu harus tidaknya H- sebelum acara. Memesan setelah itu mungkin akan terjadi sedikit keterlambatan gitu. Untuk produksi di luar pemesanan itu biasanya kami membuat maksimal 10 toples setiap jenisnya. Jadi kami bisa biasanya menyediakan di kedai rumah itu 10 toples setiap jenis bisa dibeli secara langsung. Kami juga membuat kue untuk
pesanan yang berjumlah besar, itu dari gram hingga kilogram. Dan pesanan dalam jumlah besar ini, pembeli itu harus melakukan pemesanan itu setidaknya hamin 1 bulan. Selanjutnya itu untuk pengemasan kue kering itu kami mengemas tergantung dari banyaknya kue yang dipesan. Nah, kami itu kebanyakan kan mengemas dengan toples. Namun ada juga pesanan yang dalam jumlah besar gitu, seperti dengan bobot 100 gram, 500 gram, hingga 1 kilogram. Itu biasanya kami kemas dengan plastik atau mika. Dan itu kami juga menjamin kue aman dan higienis sampai ke tangan pembeli. Tak lupa kami juga memasang stiker sebagai kesan estetika gitu dan pemberian identitas produk tentunya. Lalu untuk pendistribusian kue kering yang telah melalui tahapan pengemasan, kemudian kan ke tahap pengiriman. Nah, biasanya tuh kami mengirimkan ke toko-toko terdekat dari pihak kami gitu. Namun ada juga pemasok biasanya yang mengambil kue sendiri. Mereka distributor itu ke tempat kami, kemudian mereka milik sendiri melalui transaksi itu, dan mereka tidak perlu misalnya jasa kami karena mereka ini jaraknya tidak terlalu jauh. Selain itu, kami juga melayani pengiriman jarak jauh, pengiriman keluar kota ya. Karena melalui jarak jauh, jadi kami memastikan untuk kondisi kue ini bisa aman gitu dengan packing menggunakan kardus dan bubble. Sedangkan kami yang menjual kue dari jarak dekat ini, jika mereka ingin membeli kue lagi itu kami bisa memasak secara bertahap dengan jumlah. Jika stok sudah habis, maka pemasok atau distributor itu bisa menghubungi toko kami kembali untuk kami atau pihak mereka itu mengambil kue. Untuk pemasaran kue kering, kue kering ini kami pasarkan tidak hanya ke toko terdekat, tapi juga mengandalkan promosi media sosial ya. Selain konvensional, kami juga mengandalkan promosi online dan sosial media yang kami gunakan tuh seperti WhatsApp dan Instagram. Kami itu menyebarkan poster dan video promosi secara berkala gitu untuk menarik pembeli. Jika pembeli ada yang melalui media sosial, kami itu biasanya membuka kolom pesan atau direct message atau DM gitu untuk melakukan jual beli, interaksi dengan pembeli. Akan tetapi kadang kebanyakan pembeli itu secara langsung gitu, karena di sini tuh mereka bisa memastikan kondisi kue itu secara langsung datang gitu mencicipinya. Namun ya jika pemesanan jarak jauh, tentunya ya mau tidak mau mereka harus melalui online ya, melalui chat juga bisa, selain melalui DM, chat melalui WhatsApp. Dan di sini kami tentunya memastikan pemesanan jarak jauh ini aman dengan packing kardus. Lalu untuk analisis sumber daya ini, karyawan yang kami butuhkan itu sebanyak 7 karyawan. Untuk bagian membuat kue ada 4 karyawan, pengemasan 2, dan mengantar pesanan itu 1. Yang kami investasikan di sini itu berupa ada bahan-bahan gitu, bahan baku utama maupun pelengkap. Ini ada tepung, lalu telur, minyak, selai nanas untuk nastar,
mentega, abon, ini untuk kue pastel, abon, lalu pengembang kue, susu bubuk, kacang tanah, gula, lalu ada kacang menteh, toples, plastik tebal, dan mika untuk memasannya. Untuk bahan pelengkap itu ada keju, bawang putih, coklat, chocolate chips, pewarna makanan, pewarna kuning, itu dan sukade, seperti manisan untuk hiasan. Lalu untuk biaya bahan baku, ini biaya alat maaf, itu ada gerobak atau etalase, itu kami sediakan di tempat penjualan kami di rumah. Selain itu ada kompor gas, tentunya ada oven, tabung gas, kami memakai yang 3 kg, lalu blender, mixer, ada sendok baskom, sampah, loyang, cetakan kue, panci, pisau, tangan. Total biaya dari bahan baku sendiri ada 1.795.000. Selain itu, sedangkan untuk yang alat itu sebanyak 3.934.000. Ya, operasional ini dari listrik dan air itu ya totalnya 50.000, lalu gas jadi sebanyak 240.000. Untuk promosi kami melalui platform media sosial dan konvensional kami sebesar 600.000. Untuk tenaga pekerja itu sebanyak 6 orang, maaf di sini, jadi sebesar dengan masing-masing 20.000 itu 80.000 itu kita 600 berarti ya. Totalnya berarti sekitar 3.490.000. Untuk estimasi pendapatan kami, ini kan kami menjual berbagai produk. Kue kering seperti nanas, nastar bulat, nastar oval atau nastar kepompong, nastar keju, kacang bawang, pastel, sagu keju, putri salju, chocolate chips, kacang, kue lidah kucing, kacang menteh, bread, dan varian lainnya. Itu kami bisa memenuhi request dari pembeli. Ini varian biasa kami sediakan ini yang tertulis di tabel ini. Lalu untuk jumlahnya itu banyaknya seperti tertera di tabel dengan satuan, maksudnya ada toples juga. Untuk satuan gram juga kami menyediakan 250 gram, 500 gram, dan 1 kilo dengan harga tertera di tabel untuk kisaran 30.000 hingga 100 hingga 200.000, 250.000. Di sini kami tuh mendapatkan estimasi pendapatan sekitar 10.304.000. Untuk kami menentukan biaya keseluruhan ya bahan baku dari peralatan, lalu ya bahan baku dan biaya operasional itu 3.900.000 tambah 1.100.000 lalu tambah 2 juta itu sebesar 7.819.000. Ini maka dapat dihitung laba ruginya dari pendapatan 10.304.000, biaya operasional 3.490.000, keuntungan bersihnya itu maka sebesar kira-kira, jadi karena di sini biaya operasional ada typo ya 3.490.000, maka sekitar 7 juta ya keuntungan bersihnya. Di sini lampiran ini ada kue sagu keju, nastar, kue kacang, lalu gambar yang di tengah ini ada kacang dan pastel, lalu gambar di sisi kanan ada kastengel, putri salju, dan chocolate chips.
Demikian pencapaian usaha kering Daisy ID. Bagi yang berminat, cookies by Daisy ID itu tersedia di Shopee, insya Allah. Ini baru rencana. Dan Instagram kami sudah ada, yaitu Daisy ID. Bisa dicek informasi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.